pertama yaitu pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu atau organisasi di masyarakat. Kemudian manajemen sumber daya manusia juga ada proses. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ada sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua, penyediaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, penyediaan sumber daya manusia. Dalam penyediaan sumber daya manusia ada 3 hal yang diperlukan. Yang pertama, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kemudian pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah atau kelanjutan dari proses penyediaan tenaga kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara tenaga kerja yang tersedia agar dapat tetap memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Kemudian pemeliharaan tenaga kerja. Ada 3 hal atau bentuk yang perlu diperhatikan, yaitu kompensasi, benefit, dan motivasi. Pentingnya manajemen sumber daya manusia yaitu dalam kutipan sebuah kalimat filosofis kami dikatakan sangatlah penting dan sederhana jika Anda mendapatkan orang terbaik bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan tradisi perusahaan Anda dan memotivasi mereka secara tepat, maka Anda akan menjadi pemimpin dalam bisnis yang Anda jalankan. Ada beberapa alasan mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting. Yang pertama, sumber daya manusia yang berharga, kemudian sumber daya manusia yang tidak dapat ditiru, kemudian yang ketiga sumber daya manusia yang tidak dapat digantikan. Kemudian poin yang kedua yang ada dalam manajemen sumber daya manusia yaitu pendekatan strategi dalam manajemen sumber daya manusia. Definisi manajemen sumber daya manusia juga diartikan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengelola sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan dengan menggunakan strategi yang terencana dan terarah untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Melibatkan beberapa hal. Yang pertama, keselarasan dengan tujuan organisasi, peningkatan kinerja karyawan. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu perencanaan dan perekrutan. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu cara atau proses yang kontinu yang meliputi 2 aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Jenis-jenis perencanaan dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan operasional, perencanaan proyek, perencanaan keuangan, dan perencanaan sumber daya. Kemudian perekrutan SDM. Rekrutmen merupakan salah satu fungsi MSDM pada aspek pengadaan tenaga kerja dengan untuk mendapatkan calon-calon khusus. Ada tujuan dan proses dalam rekrutmen, yaitu untuk menentukan pelamar-pelamar yang berkualitas yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Masuk dalam poin yang keempat dalam manajemen SDM yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Kemudian penempatan adalah rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerja yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Kemudian proses seleksi dan penempatan. Proses seleksi yang pertama, seleksi administrasi, tes kemampuan dan pengetahuan, penilaian kepribadian, penilaian kompetensi, kemudian wawancara. Dan kemudian proses penempatan yang pertama,
memberikan tugas dan pekerjaan kepada calon tenaga kerja yang lulus seleksi, menetapkan ruang lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan, menentukan kebijakan penempatan seperti lokasi kerja, jam kerja, dan imbalan. Manfaat penempatan dan seleksi. Yang pertama, manfaat seleksi yaitu memastikan perusahaan memiliki karyawan yang tepat. Yang kedua, meminimalkan kesalahan dalam pemilihan karyawan yang tidak sesuai. Yang ketiga, memperlakukan pelamar secara adil dan mengurangi diskriminasi dalam proses penerimaan karyawan. Yang keempat, membantu perusahaan mendapatkan karyawan yang kompeten dan loyal. Dalam penempatan ada beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan pengalaman baru dan memperluas cakrawala pandangan karyawan. Yang kedua, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perspektif baru. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Yang keempat, menjamin penguasaan karyawan pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan dan minat. Kemudian kita masuk poin yang kelima dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu pelatihan. Pelatihan adalah proses yang dilakukan untuk melatih karyawan-karyawan baru yang akan bekerja pada suatu perusahaan. Kemudian ada tujuan pelatihan yang sangat penting, yaitu meningkatkan kompetensi, meningkatkan kinerja, mempertahankan karyawan berkualitas, meningkatkan citra perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang selanjutnya dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan organisasi. Tujuan pengembangan karyawan ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan kinerja produktivitas, meningkatkan kepuasan dan resistensi karyawan, mempersiapkan pemimpin masa depan, adaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, meningkatkan inovasi. Yang keenam, membangun budaya perusahaan yang positif. Yang ketujuh, daya saing. Tantangan dalam pengembangan karyawan ada ditemukan 3 hal, yaitu keterbatasan anggaran, resistensi terhadap perubahan, kurangnya waktu untuk pelatihan. Kemudian poin yang selanjutnya dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu kompensasi dalam perusahaan. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan internal. Kemudian manfaat kompensasi dalam perusahaan, yang pertama, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, turnover atau perpindahan karyawan, menarik talenta berkualitas, mendorong loyalitas dan komitmen karyawan. Kemudian faktor-faktor kompensasi. Faktor-faktor kompensasi yang pertama, jabatan dan tanggung jawab pekerjaan, pendidikan dan pengalaman karyawan, kinerja karyawan, kondisi keuangan perusahaan, kondisi pasar dan industri, lokasi geografis, peraturan pemerintah dan hukum ketenaga kerjaan. Kemudian yang terakhir, sertifikat pekerja. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang selanjutnya dalam manajemen MSDM, yaitu manajemen kinerja karyawan. Pengertian manajemen kinerja karyawan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa kinerja individu dan tim berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Kemudian faktor-faktor dari penerapan manajemen kinerja. Yang pertama, faktor personal atau individu, faktor kepemimpinan, faktor tim, yang keempat faktor sistem, kemudian faktor budaya organisasi, dan yang terakhir yaitu faktor komunikasi. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, persaingan, industri, kebijakan pemerintah, dan pengembangan teknologi mempengaruhi strategi dan operasional organisasi. Kemudian teknologi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi modern dan inovasi dalam proses kerja dapat meningkatkan efisiensi atau kualitas hasil kerja dan daya saing organisasi yang secara keseluruhan. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang selanjutnya,
yang perlu diperhatikan di dalam manajemen SDM, yaitu hubungan industrialnya dalam manajemen sumber daya. Apa itu hubungan industrial? Yaitu sistem hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang dilandasi beberapa prinsip, yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua kesetaraan, yang ketiga saling menghormati. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berkeadilan. Kemudian tantangannya dalam hubungan industrial, yang pertama rendahnya pemahaman hukum, kedua ketimpangan kekuatan tawar, yang ketiga lemahnya pengawasan, yang keempat serikat pekerja yang kurang profesional, yang kelima pengembangan teknologi dan perubahan bentuk kerja, yang terakhir yaitu globalisasi dan persaingan pasar. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, yaitu ini adalah poin yang terakhir yang perlu diperhatikan, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ini adalah poin yang paling terakhir yang perlu diperhatikan di dalam manajemen SDM. Yang pertama, pengertian K3 adalah upaya untuk menjamin kondisi kerja aman, sehat, dan nyaman guna mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian tujuan dan manfaat K3. Tujuannya melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, menjamin keselamatan operasional perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kemudian apa manfaat K3? Yang pertama, mengurangi risiko kecelakaan kerja, meningkatkan kenyamanan dan semangat kerja. Yang ketiga, menurunkan biaya kompensasi dan pengobatan. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Ada beberapa penerapan K3 di dalam dunia kerja. Langkah-langkah penerapannya itu identitas bahaya, menentukan potensi bahaya di lingkungan kerja. Evaluasi risikonya yaitu menilai dampak yang mungkin ditimbulkan. Kemudian yang kedua, pengendalian risiko, menggunakan ADP, SOP, pelatihan, dan pengawasan. Kemudian yang ketiga, monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan audit dan perbaikan secara berkala. Kemudian ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan K3, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman pekerja terhadap pentingnya K3, keterbatasan dana untuk pelatihan dan pengadaan APD, tidak adanya budaya keselamatan kerja dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah.